bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih. Malam hari ini kita kembali bersama keluarga terkasih, ataupun dalam kesendirian kita di tempat kita masing-masing saat ini, melaksanakan ibadah keluarga. Dan masih dalam rangkaian Minggu Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, nas firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah untuk kita pada malam hari ini dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, Galatia 5 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Sampai sedemikian jauh pembacaan nas firman Tuhan. Dan tema daripada firman Tuhan hari ini, roh yang menuntun. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita pernah mendengar istilah antidot. Antidot adalah obat penawar racun, penawar bisa, atau penangkal penyakit. Dalam pandangan Paulus, orang Galatia bagai satu komunitas yang sedang menderita penyakit dikarenakan adanya konflik internal di dalam komunitas mereka. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-15. Sebelumnya, pada ayat-ayat yang mendahului perikop malam hari ini, di dalam ayat yang ke-13, itu Paulus telah menekankan bahwa manusia dimerdekakan oleh Kristus itu bukan untuk hidup dalam dosa
atau sesuka hati melakukan hal-hal menuruti keinginan kedagingan, melainkan supaya saling melayani berdasarkan kasih dan di dalam kasih. Lalu mengapa konflik itu dapat terjadi di tengah-tengah komunitas jemaat yang adalah milik kepunyaan Kristus? Kenapa bisa terjadi? Karena ada peperangan antara kedagingan dan keinginan roh di dalam diri orang-orang atau jemaat yang ada di Galatia. Dan yang sayang sekali sering berakhir dengan kemenangan di pihak kedagingan. Itu kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-17. Sebab itulah Paulus menyediakan antidot, yaitu tadi penawar racun, penawar bisa, penangkal penyakit dari keadaan situasi tersebut. Dan antidot itu adalah dengan hidup oleh roh dan bersedia dipimpin oleh roh. Itu yang kita bisa baca di dalam ayat 16, nats ini ayat 18 dan juga ayat yang ke-25. Orang yang hidup dalam kedagingan tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Itu jelas disebutkan juga dalam ayat 21. Hidup oleh roh itu tidak sama dengan hidup di bawah hukum Taurat. Hidup oleh roh bermakna kemerdekaan, kebebasan. Sedangkan hidup di bawah hukum Taurat berarti masih tetap terikat, terbelenggu. Artinya kita tidak leluasa melakukan apa-apa yang ditentukan Allah sebagai hal-hal yang harus kita lakukan, pedoman yang harus kita patuhi dalam kehidupan kita, seolah ada paksaan. Hidup oleh roh adalah anugerah hidup baru dari Roh Kudus. Hidup oleh roh adalah prasyarat untuk dapat dipimpin oleh roh. Sehingga orang yang hidup oleh roh akan mengenali suara roh dan mampu taat pada pimpinan roh itu sendiri. Dan kepatuhan seseorang pada kepemimpinan Roh Kudus dalam hidupnya, inilah yang merupakan antidot bagi segala penyakit kedagingan yang Paulus sudah daftarkan tadi ya dalam perikop kita dalam ayat 19 sampai dengan ayat 21. Jadi bila orang percaya, orang yang mengaku percaya kepada Kristus dan menaklukkan diri di bawah kepemimpinan Roh Kudus, maka ia akan mengalami sebuah perubahan yang radikal dan akan menghasilkan buah roh seperti yang dituliskan tadi di dalam ayat 22 sampai 23. Hidup menurut roh ini akan termanifestasi dalam kerukunan dan keharmonisan di antara orang-orang yang seiman. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan hari ini kita mau belajar tentang kasih, hukum, dan kebebasan. Kebebasan tanpa norma sama sekali bukan kebebasan, melainkan bencana. Tapi banyak orang Kristen salah memahami dan salah memaknai kemerdekaan yang sejati. Seakan-akan bebas dari dosa berarti bebas untuk berbuat dosa. Mengapa bisa timbul
salah pengertian, gagal paham yang sedemikian, jemaat yang terkasih? Kesalahan pertama adalah karena tidak mengerti fungsi hukum Taurat secara tuntas. Karena keselamatan adalah anugerah dan bukan diperoleh dengan menaati hukum Taurat. Banyak orang merasa ajaran-ajaran etika di hukum Taurat pun tidak perlu diberlakukan. Akibatnya mereka merasa sah-sah saja saat melanggar hukum Taurat. Padahal hukum Taurat itu mengajarkan jalan-jalan yang benar untuk menuntun hidup anak-anak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam perjalanan hidupnya. Tuhan Yesus sudah merangkum hukum Taurat menjadi hukum kasih. Ini kalau kita membaca pada ayat yang mendahului perikop ini, ayat yang ke-14. Dan kesalahan yang kedua adalah karena salah mengerti maksud Tuhan menyelamatkan orang berdosa. Seseorang diselamatkan agar bisa menjalani hidup dalam kasih. Jadi anak-anak Tuhan itu dimerdekakan dari perbudakan dosa dan dari kutuk hukum Taurat supaya dapat mempraktekkan kasih Allah yang sudah diterimanya dan diberlakukan kepada sesama. Bagaimana mempraktekkan hukum kasih itu agar kita tidak terjerat kepada keinginan daging lagi? Hanya satu cara, yaitu dengan menyerahkan hidup kita sepenuhnya pada pimpinan Roh Kudus. Kita harus dengan semampu kita, sekuat daya kita, melawan setiap keinginan daging yang masih mau terus menguasai hidup kita dengan cara membiarkan Roh Tuhan memimpin hidup kita. Seperti yang dikatakan dalam ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saudara yang terkasih, kita harus menyadari bahwa sebagai manusia, kita memiliki kecenderungan untuk hidup menuruti keinginan kedagingan kita sendiri, daripada tunduk kepada Tuhan dan hidup dipimpin oleh Roh Allah. Seperti ada tertulis itu di dalam Matius 26 ayat 41 yang mengatakan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Roh memang penurut tetapi daging adalah lemah adanya. Memang tidak mudah untuk kita menjauh dari dosa, agar kita dapat melepaskan diri dari ikatan dosa yang selama ini telah membelenggu kehidupan kita. Tanpa adanya pertobatan yang sejati, penyesalan yang sungguh-sungguh, mau terus dengan rendah hati datang kepada Allah Bapa dalam kasih Yesus Kristus, kita akan selalu gagal. Kita akan selalu ada dalam jerat iblis. Sia-sia saja kita membanggakan diri karena status kita sebagai orang Kristen atau sebagai anak Tuhan. Padahal cara hidup kita sama dengan orang-orang dunia yang masih belum diselamatkan. Sebab firman-Nya dengan tegas mengatakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah. Dan kita mengetahui apa hal-hal yang juga harus kita miliki sebagai orang yang sudah menerima keselamatan. Kita harus memiliki
totalitas hidup yang berbeda. Sebagai ciri khas yang membedakan kita dari orang-orang yang belum mengenal Allah di dalam Yesus, atau digambarkan sebagai orang-orang duniawi. Kita harus bisa menjadi saksi Kristus, hidup seperti surat terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang, sebab dunia membutuhkan bukti. Tuhan menuntut kita untuk menghasilkan buah roh. Inilah yang sudah kita baca tadi di dalam nas firman Tuhan, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan kita hanya bisa berbuah jika kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Yohanes 15 ayat 6. Tinggal di dalam Tuhan artinya selalu dekat dengan Dia, taat melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, sehingga Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita dan melalui karya Roh Kudus yang akan memimpin kita pada ketaatan. Roh kebenaran, Dialah yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13a menjanjikan kepada orang-orang benar tuntunan sejati Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya, memang saudaraku yang terkasih, kadangkala kita ingin melepaskan diri dari perbuatan daging yang menyesatkan. Tapi iblis yang penuh dengan tipu muslihat, kelicikan, tanpa mau menyerah, tidak pernah merasa lelah, begitu saja iblis selalu berusaha melemahkan iman anak-anak Tuhan, sehingga banyak dari antara kita yang masih saja begitu mudahnya kembali jatuh dalam dosa. Bahkan dosa yang sama berulang kali dilakukan. Dan ini adalah satu dosa yang sudah mengikat, membelenggu kehidupan kita. Kita lupa 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20, kita diingatkan kita harus sadar untuk tidak mengotori diri kita sebagai bait Roh Kudus. Diri kita adalah mesbah atau bait Roh Kudus untuk hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Kita memerlukan Tuhan untuk mengubah hati kita. Kita harus memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan dan mengingat, menyikapi situasi pandemi COVID-19 yang terus masih saja merebak, yang harus kita hadapi, saudara yang terkasih. Kita diingatkan untuk menjaga kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kita diingatkan harus selalu menjaga keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita sampai pada saat ini. Dan untuk itu semua, kita memang harus sungguh-sungguh meminta belas kasih Tuhan. Tetapi kepada kita juga diminta supaya kita berhikmat. Kita harus mau menjalani tahap demi tahap seperti yang sedang kita alami dan telah kita lewati. Awal-awalnya fase yang kita alami atau harus kita kerjakan, social distancing, physical distancing, PSBB, dan sekarang apa? New normal life. Satu tatanan, pedoman, kebiasaan kehidupan yang baru, yang mau tidak mau harus kita ikuti, harus kita lakukan. Walaupun berat, walaupun sulit, tapi kita harus berlatih, kita harus melatih, kita harus mendisiplinkan diri supaya kita bisa ikut masuk dalam new normal life yang memang tengah ada di hadapan kita untuk kita jalani. Nah, itu juga yang dimintakan oleh firman Tuhan hari ini. Bagaimana supaya kita tetap hidup dalam tuntunan Roh Kudus,
agar Tuhan tetap tinggal di dalam kita, kita di dalam Tuhan. Taat, patuh, terus berlatih, mendisiplinkan diri, tentunya dengan mementingkan ibadah seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Jangan gara-gara kita tidak bisa beribadah minggu di gereja, kita tidak bisa melaksanakan kebaktian keluarga di rumah, anggota jemaat secara bergantian, jangan kita menjadi bermalas-malasan. Ingat, kita selalu memerlukan tuntunan Roh Kudus, kita selalu memerlukan hadirat Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi mari kita bangun mesbah bagi Allah di tengah-tengah keluarga kita melalui ibadah. Dan juga supaya kita tetap memiliki kedisiplinan, kita harus berusaha melawan keinginan batin, yaitu kemalasan dan segala alasan-alasan ngantuk pekerjaan. Semuanya bisa kita jadikan alasan. Tetapi saat ini begitu banyak waktu yang diberikan untuk kita. Kitalah yang harus bijak agar kita lebih banyak memberikan waktu kepada Tuhan dalam ibadah, saat teduh, doa, membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan memohon hadirat Tuhan. Tuntunan Roh Kudus untuk terus membawa kehidupan kita pada kehendak Tuhan. Karena itu, latihlah diri kita dan teruslah mendisiplinkan diri. Tuhan memberkati. Amin.